Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hendra di channel Klinik Sunat 123. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan sunat bayi. Jadi sampai saat ini banyak banget nih ayah bunda yang nanya terkait dengan manfaat sunat bayi. Jadi perlu kita ketahui ya bahwa di Indonesia ini memang kebanyakan sunat itu dilaksanakan pada usia anak SD. Rata-rata sekitar umur 6 tahun sampai 8, 9, ada yang sampai SMP ya rata-rata. Namun ternyata makin ke sini mulai terjadi pergeseran. Mulai dari yang sunat dari saat SD, sekarang sudah mulai bergeser nih pada sunat bayi. Nah, kenapa sih harus pada sunat bayi gitu ya? Jadi secara pengalaman kebanyakan ya pada pasien-pasien anak, terutama pada usia 0 sampai 2 tahun, itu sering ditemukan kondisi yang namanya fimosis ya. Kondisi fimosis ini apa? Kondisi fimosis ini adalah kondisi di mana lubang kencingnya itu sangat kecil dan sering terjadi penumpukan kencing yang akhirnya mengerak ya menjadi smegma dan menjadi makanan bagi para bakteri. Nah, makanan dari bakteri inilah yang bisa meningkatkan risiko dari infeksi saluran kemih. Jadi ternyata pada anak-anak usia 0 sampai 2 tahun pun itu memiliki risiko untuk jadi infeksi saluran kemih, yang juga dokter-dokter anak juga banyak yang menyarankan untuk segera dilakukan sunat pada pasien masih bayi. Nah, pada pasien masih bayi ini termasuk salah satunya adalah sunat bayi. Nah, bayi ini kita sebut dari usia berapa sebenarnya gitu ya. Kalau definisi bayi sendiri itu dari umur 1 bulan hingga 1 tahun. Sedangkan pada bayi usia 0 sampai 28 hari itu kita sebutnya neonatus ya kalau dalam secara medis. Tapi pada dasarnya sunat bayi ini yang biasa kita lakukan itu biasanya 0 sampai 2 tahun itu masih kita kategorikan sebagai sunat bayi. Kenapa? Yang penting dia masih pakai pampers. Nah, ketika dia masih pakai pampers, masih di bawah 1 tahun gitu ya, itu kita kategorikan sebagai sunat bayi. Nah, sunat bayi ini manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, pada saat masih bayi, terutama pada umur masih sekitar 1 bulan sampai 3 bulan, itu kan aktivitasnya tidak terlalu banyak. Artinya masih di atas tempat tidur. Kondisi di masih di atas tempat tidur ini menguntungkan bagi bayi untuk sunat. Kenapa? Karena dia tidak banyak pergerakan ya. Kemudian pada bayi itu juga metabolismenya cepat, sehingga penyembuhannya lebih cepat daripada usia yang di atasnya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, selain penyembuhannya lebih cepat, yang kedua dia bisa mencegah infeksi saluran kemih yang tadi kita bahas di awal, ya. Walaupun fimosis ini normal normal 90% ada pada di bawah anak di bawah 2 tahun, tapi tetap itu meningkatkan risiko dari infeksi saluran kemih sehingga harus segera disunat. Dan optimalnya di umur berapa? Optimalnya di umur 1 sampai 3 bulan yang tadi kita katakan. Boleh nggak dok kalau lebih dari 3 bulan? Ya boleh gitu, boleh ya. Tergantung dari kesiapan dari kedua orang tua. Karena kebanyakan ini yang siap bukan bayinya tapi orang tuanya gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat itu sebagai manfaat yang lebih besar untuk anak kita agar kita bisa sunat pada usia yang lebih dini ya, pada usia bayi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh dokter anak. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.